mengenali potensi. Amit gitu. Oh. Kita juga harus pandai Tunggu. Oke, saya hari ini akan melakukan storytelling bercerita tentang sesuatu yang nanti bisa refleksikan ya. Ceritanya adalah seekor keledai Dan iblis. desa yang damai warnanya. Merah muda dan biru meletus balon hijau. Yang menggoda keledai itu. Bagaimana cara iblis menggoda? Talinya itu, tali kekangannya itu dilepaskan. Nah, si keledai itu kemudian masuk ke ladang lumbung Pak petani. Dan keledai itu aku lupuk ya. Tahu aku lupuk ya Bu ya? Nggak tahu Bu. Gelisah, merasa bebas dan lari masuklah ke dalam lumbung padinya si Pak petani. Entah ya. Setelah pemiliknya, waktu itu Pak Tani nggak ada. Pemiliknya Emosi kayak itu. dan dilihat ada keledai yang mengacak-ngacak lumbung padinya. Kemudian si istri Pak Tani ngambil senapan menembak langsung keledai. Nggak terima, keledai saya mana ini kok bisa lepas. Nah kemudian Pak pemilik keledai ini datang ke ladangnya Pak Tani. Kemudian tahu kalau keledainya mati, Pak pemilik keledai ini marah dan akan balas dendam. Langsung tahu kalau istrinya yang bunuh, maka Pak petani, Bapak pemilik keledai juga mengambil senapan Pak Tani ketika datang, tahu istrinya mati, Pak Tani semangat. Kemudian Pak Tani pemilik keledai dan membunuh Pak pemilik keledai. Ini tes fokus ya. Kemudian istri Bapak pemilik keledai tidak terima kalau suaminya dibunuh. Terus manggil anak-anak, sini nak, dua anaknya ya. Itu bapakmu dibunuh sama bapak petani. Kamu kesana, bunuh dia, bakar rumahnya. Selesai, ternyata sudah dibakar. Berharap Pak Petani sudah ada. Ternyata Pak Petani dibunuh. Kemudian Pak Petani juga tidak terima. Akhirnya kemudian apa? Ada ya? Nah, akhirnya Pak Petani sudah dibunuh semua kan? Akhirnya Pak Petani dibunuh. Yang terjadi dia termenung. Dia mikir yang terjadi ini sangat berantakan begitu ya. Kemudian dia melihat iblis tadi. Terus gara-gara kamu nih pasti iblis. Si iblisnya tuh bilang, loh kok nyalakan aku? Bukannya itu bukan kan cuma lepas talinya kan ada. Ya gara-gara iblisnya tuh pasal yang kecil bisa menjadi besar. Paham. Apa yang ditangkap dari cerita tadi? Yo. Bapak Abang. Apa tadi yang didapat dari cerita tadi? Kadang kita itu mengikuti hawa nafsu dan kadang juga digampang oleh orang lain dan kita akan berbuat kesalahan. Makanya kita tidak boleh gampang dihasut oleh orang lain. Yang lagi tahu ya lagi. Iya.
sudah cukup ya. Oke, Bu. Tadi kita lihat hal yang sepele, hal yang kecil itu untuk menginstruksi siswa. Itu tidak hanya efek dan sangat berpanjang. Nah, begitu kira-kira kondisi hari ini. Kita pernah tidak menemukan di sekolah kita siswa kita itu hanya gara-gara misalkan salah ketik sama temennya. Sistemnya dibully. Iya enggak? Betul, Bu. Ya. Hanya nama cowoknya diambil jadi saling jambak-jambakan. Betul. Itu apa? Jadi kita harus mengenali Bapak Ibu bahwasanya ada kemudian ya Bu ya. Biarin Bu. Jadi ke situ nanti. Kita tadi menggambarkan bahwa kita itu ketika emosi langsung merespon, gitu ya. Konsep yang benar adalah bagaimana caranya ketika kita itu emosi, kita itu ada apa di sini, kemudian baru merespon. Harus ngapain dulu kira-kira? Biar tidak terjadi efek yang berkepanjangan kayak tadi, kerusakannya kayak tadi. Harus ada apa yang memberikan? Harus ada jeda. Nah, jeda itu adalah waktu untuk berpikir sejenak. Ibu. Berpikir sejenak apa yang Anda emosikan itu layak tidak untuk kita langsung lola emosi. Kalau kita langsung ke ekspresi yang terjadi gitu ya Bapak Ibu. Kita berpikir juga dulu, duduk dulu, bagaimana di dalam pelajaran agama kita mungkin ya. Itu disampaikan bahwa misalnya orang yang kuat itu bukanlah orangnya yang pandai mengangkat beban besi, pandai besi apa namanya mengangkat besi gitu ya. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu Menahan emosi atau amarah. Oke Bapak Ibu, karena waktu sangat singkat sekali, kemudian bagaimana dong realisasinya agar siswa kita itu terbantu untuk dapat melakukan ini jeda. Nah, jeda ini kita perlukan pembelajaran sel. Pembelajaran sel itu pembelajaran sosial emosional. Kita bisa merancang situasi yang itu bisa menjadi jeda anak-anak. Jeda kita. Jadi kita akan membuat salah satu contohnya pembelajaran emosional itu sosial emosional ya, dengan membuat roda pilihan. Nah ini salah satu saja, ada banyak cara. Ini merupakan sebuah aturan yang kita rancang nanti bersama. Indikasinya apa saja, misalkan ya Bu ya, ada siswa kita yang lagi amarahnya itu mengkeras, kemudian kita tahu dia sedang senggol-senggolan sama temennya, kita panggil anak itu, kemudian Bapak Ibu sampai sini di situ ada warna apa aja, pilih yang mana. Nah jawabannya kita rasakan bersama ya, misalkan untuk meredakannya dia relax dulu, Oke, kita rumuskan bersama nih hari ini Bapak Ibu memberi warna apa di dalam-dalam kuning, oke. Minum air satu galon. Minum air Bu. Banyak yang bilang sama 1 liter. 1 botol. Istighfar Bu. Istighfar. Ngemol. Ngemil. Jajan Bu, jajan. Oh iya, jalan-jalan. Nyeblak Bu, nyeblak. Jalan-jalan Bu. Saya jalan-jalan, Bu. Rasa frustasi mungkin bisa diwarnai dua warna dulu. Jadi boleh ya. Tidur Bu, tidur. Oke. Nah, aplikasinya sudah selesai, kita bisa. Nanti siswa itu kita suruh memilih sendiri. Kita sudah ya. Nanti ada. Jadi begitu salah satu contoh pembelajaran. Insya Allah itu sudah ada. Terima kasih sendiri. Ya, bisa juga kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas kesempatan ini.